Jadi ya biarkan saja seperti itu. Sampai Singapura mencabut sendiri nanti kebijakan larangannya terhadap UAS. Publik Indonesia sebaiknya tak perlu mengecam, apalagi sampai membawa-bawa tudingan pemerintah Indonesia ikut berperan dalam penolakan UAS. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Ustadz Abdul Somad atau yang biasa disapa UAS kembali memantik kehebohan. Kini perkara dirinya yang ditolak masuk ke negeri singa menjadi polemik di tanah air. Pro kontra terjadi di jagat maya. Suara warganet pun terbelah. Secara nyata, bak polarisasi politik. Bahkan tagar Singapura menjadi trending topik nomor 1 di Twitter Indonesia usai kasus tersebut. Ustadz Abdul Somad ditolak untuk masuk refusal to entry, jadi not to land. Jadi beliau diminta untuk kembali ke tanah air ketika pemeriksaan di imigrasi. Ada yang mengecam sikap Singapura. Ada pula yang menegaskan bahwa sikap Singapura tersebut merupakan hak prerogatif mereka sebagai negara berdaulat. Mereka yang membela tentu adalah para pengagum dan pengikut UAS. Berbagai komentar dilontarkan. Tindakan Singapura dianggap sebagai penghinaan terhadap penceramah kondang asal Riau tersebut. Ada yang mengecam Singapura karena lebih melindungi koruptor daripada memperlakukan ulama seperti UAS dengan baik. Tak tanggung-tanggung, tidak cukup hanya mengecam Singapura. Komentar yang menyalahkan pemerintah Indonesia pun bertebaran. Ada yang menuding bahwa pemerintah Indonesia yang meminta Singapura untuk mencegah Abdul Somad. Bahkan ada warganet yang menilai upaya pemerintah Indonesia tidak optimal untuk mengawal Abdul Somad sebagai warga negara Indonesia yang tengah bepergian ke Singapura. Melihat fenomena ini, mestinya kita sebagai publik melihatnya dari perspektif masing-masing kedaulatan negara. Perkara kedaulatan sebuah negara memang perihal yang tidak bisa diintervensi pihak manapun. Diterima atau tidaknya WNA atau warga negara asing untuk masuk ke sebuah negara adalah kedaulatan dari negara tersebut. Singapura yang meskipun secara wilayah ukurannya sangat kecil, namun posisi mereka sama dan setara dengan Indonesia yang luas wilayahnya beribu atau bahkan berjuta kali lipat dibanding Singapura. Tentu kebijakan yang mereka ambil tidak boleh dan tidak mau diintervensi oleh negara manapun, bahkan Indonesia. Apapun alasannya, kebijakan Singapura merupakan hak prerogatif subjektif mereka. Ya kalau bahasa awamnya ya terserah Singapura, suka-suka mereka lah. Ada sejumlah alasan kenapa Singapura menolak kedatangan UAS. Dalam penjelasan resmi terkait ditolaknya UAS masuk ke Singapura yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Singapura pada Senin lalu, ada 3 poin. Yang pertama, UAS dianggap atau dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang menurut pemerintah Singapura tidak dapat diterima masyarakat multiras dan multi agama yang ada di Singapura. Kedua, UAS juga dianggap kerap membuat komentar yang
merendahkan anggota komunitas agama lain, seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin atau roh atau setan kafir. Dan yang ketiga, Singapura menganggap UAS secara terbuka menyebut non-muslim itu sebagai kafir. Tidak terima dengan tudingan Singapura, UAS pun angkat bicara. Penceramah kondang ini menegaskan bahwa apa yang disampaikannya hanya berdasarkan ajaran agama yang diyakininya, tak lebih dan tidak kurang. Saya kutip pernyataan UAS. Orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang mengingkari kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut orang kafir. Kafir itu artinya ingkar. Jadi penjelasan itu dijelaskan dalam masjid kepada kaum muslimin. Kata UAS yang disampaikannya saat diwawancara melalui akun YouTube Karni Ilyas. Namun kita mesti ingat bahwa yang menjadi persoalan saat ini bukan urusan benar salahnya alasan Singapura. Kedaulatan Singapura terhadap negaranya sendiri itu bersifat mutlak. Mau diklarifikasi ataupun dijelaskan puluhan atau bahkan ribuan kali pun, kebijakan untuk menolak WNA yang datang ke negaranya merupakan kewenangan penuh pemerintah Singapura. Jadi ya biarkan saja seperti itu. Sampai Singapura mencabut sendiri nanti kebijakan larangannya terhadap UAS. Publik Indonesia sebaiknya tak perlu mengecam, apalagi sampai membawa-bawa tudingan pemerintah Indonesia ikut berperan dalam penolakan UAS. Apalagi kenyataannya pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Singapura telah melakukan upaya maksimal dengan mengirimkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Singapura. Bahkan Dubes RI untuk Singapura Suryo Pratomo menyampaikan bahwa pihaknya langsung menghubungi Immigration and Checkpoint Authority terkait kejadian yang menimpa UAS pada saat itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tengku Faizasyah juga mengatakan bahwa KBRI telah melakukan langkah perlindungan terhadap WNI, termasuk dengan melayangkan nota diplomatik untuk meminta penjelasan atas penolakan kedatangan UAS di Singapura. Tentang permasalahan kemarin, KBRI sudah melakukan tugasnya dan kita juga sudah mencatat penjelasan dari Singapura, kata Faizasyah seperti dikutip mediaindonesia.com. Faizasyah juga menegaskan bahwa setiap negara, termasuk juga Singapura, memiliki kedaulatan dan kebijakan imigrasi masing-masing. Setiap negara memiliki yurisdiksi dan ketentuan hukum yang berlaku di negaranya masing-masing. Mereka berhak tidak menerima seorang masuk ke teritorial wilayahnya berdasarkan pertimbangannya sendiri. Ya terserah mereka. Untuk itulah kita berharap mestinya publik paham bahwa urusan kedaulatan negara masing-masing tidak perlu dipolemikkan. Hargai kedaulatan Singapura sebagai sebuah negara. Jika kita juga ingin dihargai oleh warga negara mereka sebagai negara Indonesia. Mereka mengeluarkan kebijakan tentu disesuaikan dengan nilai kebangsaannya sendiri. Jangan memandang kebijakan Singapura dari kacamata sebagai warga negara Indonesia. Apalagi selain UAS, Singapura pernah mencekal seorang pastor asal Amerika Serikat. Pastor tersebut ditolak masuk Singapura lantaran telah membuat pernyataan berbau sara saat
mengisi acara di negara tersebut. Artinya, kebijakan Singapura yang menolak kedatangan UAS bukan pun urusan sentimen agama.